Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi, ini sesuai janji kemarin. Aku mau bikin ulasan tentang mesin tetas. Ini nggak beli ya wes. Ya, ayo kita ngerakit sendiri lah sebisa mungkin, minimal biaya. Ini aku bongkar habis-habisan, nggak ada rahasia wes. Monggo dicontek. Kalau masalah ukuran bebas. Tapi karena kalau intinya mesin tetas itu ada pemanas, ada kontrol suhu. Wes itu aja. Kalau tentang perancangan bentuknya mau dibikin kotak, bulat itu bebas. Itu bukan prinsip. Ini kalau beli ukuran segini mungkin bisa sampai harga 3 juta loh teman-teman. Ini 3 tahap. Wong yang ukur isi-isi puluhannya udah 400-500 ribu. Sedangkan kita nggak mungkin kita bikin ini 500 ribu. Tak bongkar nggak apa-apa. Oke, yuk kita ulas detail. Ini strukturnya kita pakai kayu teman-teman, kayu reng, kayak kayu reng terus diserut biar halus. Kayu reng buat apa ini loh? Buat rangka utamanya ini, kaki terus itu reng semua itu, yang buat tulang-tulangan itu. Ini reng semua. Kalau ini bukan reng, ini usuk yang dibelah. Oke, kita ulas dulu rangkanya. Cara bikin rangkanya ya pakai reng itu. Ukurannya bebas ya teman-teman. Semaunya teman-teman mau bikin ukuran mesin tetesnya berapa. Karena itu nggak prinsip di dalam pembuatan mesin tetes. Nanti tak kasih tahu yang prinsip apa aja. Biar teman-teman bisa bikin. Wes, nggak usah beli-beli yang jadi mahal. Kalau mau beli yang jadi, pengen yang simple ya nggak apa-apa, itu pilihan. Ini rangka, pokok reng semua ini, rangka-rangka utamanya. Kita pertama bikin rangka-rangka dulu. Dan teman-teman kalau maku reng itu gampang pecah, ukuran pakai paku reng itu gampang pecah. Jadi dibor dulu untuk yang depannya, baru dipaku sampai masuk ke kayu sebelah. Yo tukang-tukang paham. Kalau teman-teman nggak ada waktu untuk bikin sendiri, yo minta bantuan tukang, wis ditunjukin ini kayak gini loh mas. Oh paham mereka tuh. Bikin rangka terus kita dindingnya pakai triplek. Nah ini triplek semua ini. Jadi triplek itu dipaku ke rangka-rangka tadi. Terus depan ada triplek segini, ini berarti ada rangka di dalamnya. Ini buat apa? Nanti buat masang panel biar kelihatan elegan. Memang bisa ditaruh di atas, tapi kan enakan ditaruh depan kelihatan. Oke, secara rangka gampang guys ya. Maksudnya yo nggak ada apa-apa nih, cuman kayak bikin lemari gitu aja, intinya gitu. Terus apa lagi? Setelah kita udah bikin struktur utamanya, yaitu lemari lah. Ini kan kayak lemari gitu teman-teman. Lemari yang di dalamnya ada kayak laci-laci gitu. Ini bisa dilepas. Jadi ada jalurnya kayak rel gitu. Nah ini bisa dibuka pasang. Kita buka dulu ya biar kelihatan. Nah kan, ini tahap 2. Kita buat 3 tahap. Yang paling bawah ini rencana untuk, jadi kan telur-telur itu ada masa ketika udah umur sekian hari dia siap netes. Kita pindah dari rak atas ke bawah. Ini rak hatchery biasanya istilah orang-orang. Nah kan kelihatan bener-bener kayak lemari, cuman ada rel-relnya di sini. Nah wis, ini secara prinsip, bukan prinsip, bebas ukurannya berapa sesuai teman-teman pengen untuk kapasitas yang dibuat. Nah sekarang kita masuk hal-hal yang prinsip di mesin tetas. Yang harus ada dalam mesin tetas itu pemanas, terus
kontrol pemanas. Jadi kita bikin dia ini otomatis mati ketika dapat suhu tertentu di dalam. Nah, harus ada berarti pemanas kita sumbernya pakai lampu, teman-teman. Pakai lampu, ya lampu yang kuning itu, yang lampu yang panas, bukan lampu yang LED, ya apa yang lampu TL yang putih, apalagi LED. Itu nggak panas, main terang cuman nggak panas. Kita cari butuh panasnya. Nah, lampu. Terus ini kok kayak ada kipas. Nah, ini kipas butuh pada kondisi tertentu. Oke, nanti tak jelasin. Kita sekarang bahas lampu dulu. Sirkuitnya begini. Kita bikin dia paralel sebenarnya. Ini secara kalau digambar di kertas, ini rangkaiannya paralel semua. Atau ada seri enggak paralel semua ini. Wis lampu gini, bikin sirkuitnya begini wis ya. Nanti tak bikinkan video sendiri untuk skema persirkuitannya. Nah, masuk sini. Wes agak kelihatan ribet tapi memang ya wes gitu. Nanti video khusus untuk persirkuitan. Nah, ini yang harus ada juga. Ini apa namanya? Termostat, teman-teman. Termostat digital, macam-macamnya banyak di Shopee, teman-teman cari aja wis. Ini kemarin sekitar berapa ya harganya? Puluhan nggak sampai ratusan. Sekitar berapa itu? Lupa saya. Cek ya teman-teman, ini tipenya. Tipe XHW3001 wis tulis gitu ya, temperatur kontrol auto termostat. Ini sekedar stop apa? Seklekan, saklar. Jadi fungsi ini teman-teman untuk kontrol suhu. Di sini dia punya sensor. Ini sensornya kabel yang hitam ini. Sensor suhu di dalam. Ini tak taruh sini dia. Ini. Mana? Ini. Nah, kalau ruangan ini misal kita set 37 ya. 37 mati. Ketika ini udah dapat 37 di ruangan ini matiin apa? Matiin pemanas. Coba ya kita nyalakan sekarang. Nah kan, mulai pemanas nyala. Ya lampu tapi fungsi utamanya pemanas. Penasaran ini kipas buat apa? Kipas ini kadang kita butuh, kadang enggak. Kalau kita bikin mesin tetes yang kapasitas 50, 100 itu kan kecil ya, kecil. Ini enggak kita perlukan. Tapi kalau udah gede seperti ini, seperti lemari, punya 3 tahap. Ini kayak wajib itu ada. Karena apa? Buat ngaduk udara di dalam. Kenapa diaduk? Kan panas nanti sama aja satu ruang. Memang sama, cuman panas itu butuh waktu untuk menjalar. Jadi ketika sumber panas di atas, kita punya kan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Sensor kita taruh tahap 2, di bawahnya tahap 2. Itu nanti misal kita set di sini mesin mati, pemanasan berhenti, maksudnya lampu akan dimatikan otomatis pada suhu 37. Suhu 37 itu kan dibaca sensor yang di bawah. Otomatis yang di atas itu lebih di atas 37, entah 38 atau 37, sekian. Pokoknya lebih. Jadi kipas itu untuk mempercepat pemerataan suhu. Jadi nggak ada yang istilahnya wah ini yang atas kepanasan, ini yang bawah masih kurang gitu. Nah, wis gitu. Nah kan teman-teman, nyala. Ini ada 2 yang tak kosongin. Ini untuk bukan pemanas apa yo? Penerangan. Karena yang bawah kita termasuk jadi satu hatchery-nya. Anak ayam itu kalau gelap kadang mungkin giat-giat gitu, bingung.
Sedangkan lampu untuk pemanas itu akan mati nyala seiring dengan perubahan suhu naik turun, kita jaga di situ. Nah, yang penerangan itu fungsi utamanya untuk menerangi. Panas. Coba kita dan untuk penerangan nggak butuh lampu besar, nanti cukup cuma untuk ini sekedar kita coba aja. Nah, saklar untuk lampu penerangan sebelah. Nah kan, nah nyala kan, terpisah dari lampu yang atas. Ini buat penerangan lampu. Semisal kita, misalkan ya, ini keadaannya udah tertutup, telur banyak, dan di bawah ada yang netes. Suatu suhu, ketika suhu tercapai ini akan anggap ini sudah mati ya, suhu tercapai sudah mati kan. Nah, di dalam akan tetap terang karena ada lampu yang kita peruntukkan untuk penerangan. Lain hal kalau ini nggak ada, misalkan ini anggap kita penerangan, lampu penerang nggak ada, cuma pemanas ya. Ini akan gelap, nyala, terus mati lagi, terus nyala lagi, gitu terus, karena hanya lampu pemanas. Karena memang tugasnya lampu pemanas ya begitu, menjaga suhu di dalam tetap sesuai yang kita inginkan. Nah, itulah kenapa ada lampu penerangan, agar tetap walaupun suhu sudah tercapai, lampu pemanas mati, di dalam tetap terang, secukupnya terang. Gitu teman-teman. Apalagi kayaknya udah semua ya. Intinya itu mesin tetas itu ya gini wes kelihatan. Ada termostat, teman-teman beli termostat, beli lampu, beli ini, minta dibikinkan kayak gini lemarinya, terus sirkuitnya dirangkai. Sirkuit itu kemarin tak pasang sebelum kita masang, kayaknya sesudah. Gampang lah masang-masang gitu ya. Gimana caranya teman-teman biar lebih enak masangnya, entah pasang dulu baru masang dinding atau suka-suka teman-teman, gimana enaknya gitu. Itu nggak ada keharusan. Yang harus ada dalam pembuatan mesin tetes itu termostat, pemanas, yang mana lampu, terus itulah yang prinsip-prinsip itu kita ambil. Kalau yang nggak prinsip, ukurannya ini nggak usah ditanyakan, bebas teman-teman mau bikin ukuran gimana. Mau bikin ukuran 2x2, satu lemari penuh kayak lemari baju tinggi gitu nggak apa-apa. Cuman yang kalau kayak tinggi gitu ya konsekuensinya kipasnya ditambah. Nah, terus rae yo kayak gini aja wis. Rae ini masih kurang teman-teman. Kalau gini toh nggak ada tulangannya. Tulangan kita buat 3 kayaknya, 3 gini. Tulangan kayu lagi biar nggak mendelong. Telur tuh berat loh, apalagi kalau udah ratusan, ini masuk kalau oleh 100 lebih nih kayaknya. Telur ayam. Nah, masih ada yang dibingungkan, tanya nggak apa-apa teman-teman di komentar. Nanti tak buat videoin khusus tentang bikin sirkuitnya, oret-oretan lebih jelas deh. Nah kan, teman-teman beli begini yo nggak apa-apa sih, ini dibeli ya mau. Tapi yo harganya kita harga pasaran mesin tetes ya sekitar 3 jutaan. Tapi ini tak kasih tahu harga pokok, bukan opo, biar teman-teman terpicu untuk bikin sendiri lah gitu. Yang lain biar buat merawat, misal beli pakan kan enak. Tapi kalau ada yang mau beli itu ya nggak apa-apa, beli di mana aja yo, gitu itu.
sama aja. Inti mesin tetes itu ya termostat, variasinya paling ada saklarnya. Termostatnya lebih kayak kok lebar termostatnya, itu macam-macam termostat banyak, ada yang termasuk udah ngukur suhu di dalam itu ada. Kalau ini ya simple, cuma ngukur suhu tok. Nah, review kayaknya sudah lengkap teman-teman ya, nggak ada rahasia mesin tetes, teman-teman bisa buat sendiri untuk hemat, meminimalisasi biaya. Kita zoom, yuk kita sama-sama lah kita buat peternakan ki maju. Nah kan teman-teman, cukup sudah 15 menit penjelasan panjang lebar. Kalau sih ada yang dibingungkan ya monggo di komentar, intinya ya gitu. Ayo teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Monggo dipraktekkan iki ilmu sak video iki larang regane iki teman-teman, mahal hargane. Lek beli kisaran wis 3 jutaan iku wis ukuran semene iki. Ukuran segini iki monggo wis dipraktekkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Share gak apa-apa teman-teman.